Baru saja Indonesia selesai menjalani laga panas kontra Cina di Qingdao Stadium, yang mana sebenarnya sangat diharapkan bisa mencuri poin penuh. Namun ternyata hasil memang sedang tak sesuai dengan harapan dan target. Dan skuad asuhan Sintayong harus menelan kekalahan tipis 2-1 di kandang The Dragons setelah sebelumnya sempat drop gara-gara aksi kontroversial wasit di Bahrain. Meski begitu, sebelumnya skuad Garuda sudah sangat disupport oleh para fans yang sempat menyambut dengan penuh semangat di bandara. Bahkan beberapa jam sebelum laga dimulai, ada dukungan datang dari klub belahan Eropa, yakni Juventus, yang sempat mengirimkan pesan penyemangat lewat video. Dan benar saja, ternyata antusiasme supporter yang hadir benar-benar mengejutkan, termasuk Bang Ojol, yang tetap membara dengan penuh semangat, selalu mendukung skuad merah putih dimanapun berada. Sampai-sampai membuat media Cina cukup terkejut karena membludak tak sesuai dengan prediksi awal. Dan inilah aksi-aksi fans timnas di Qingdao Stadium yang membuat media Cina cukup terpana. Akhirnya laga yang ditunggu-tunggu baru saja selesai, yang mana laga ini bagaikan hidup dan mati bagi Cina, sebab sebelumnya mereka sempat mengalami kekalahan beruntun. Sedangkan timnas sangatlah mengincar kemenangan, sebab negeri tirai bambu tak jauh secara ranking FIFA. Bahkan bisa dikatakan skuad Garuda lebih di atas mereka. Terbukti, di laga tadi timnas lebih dominan menguasai bola. Dengan penguasaan bola tercatat mencapai 76% sepanjang 90 menit. Dan ini main di kandang mereka loh. Jadi memang bisa disimpulkan Sintayong sangatlah ingin mencetak gol, walaupun hasil berkata lain. Dimana seperti yang kalian tahu, timnas mengakhiri pertandingan dengan skor tipis 2-1 dengan dominasi pertandingan yang tinggi, namun masih sering buntu saat membangun serangan. Sedangkan Cina lebih banyak bertahan dengan real tembok Cina, tapi lebih memanfaatkan counter attack dengan bermain efektif. Dan dari sini, terlihat skuad asuhan Sintayong masih belum bisa siap untuk bermain menguasai bola. Ditambah banyak rotasi pemain, membuat chemistry sedikit hilang, terutama lini tengah yang masih sering kebingungan. Meski begitu, ini jadi pelajaran buat tim merah putih agar bisa bermain di semua keadaan, sehingga bisa lebih tenang dengan bermain simpel saja. Dan agar tak lebih terlalu mencoba-coba pemain saat di pertandingan-pertandingan penting. Namun perjuangan timnas sejauh ini sangatlah layak diapresiasi, ya kan? Di sisi lain, supporter Indonesia ternyata sangatlah membara untuk hadir langsung memberikan motivasi serta kawalan untuk para punggawa Garuda yang sebelumnya sempat cekcok di Bahrain, sehingga memang harus ada dukungan terus dari fans. Dan sebelumnya salah satu klub top Eropa kedapatan mengirim pesan penyemangat langsung ke timnas. Klub tersebut yakni Juventus yang menyampaikan dukungan lewat video kreatif yang dibagikan via media sosial klub, yang dilakukan oleh bintang Belanda Ton Koopmeiners dan pemain muda Juventus Lorenzo Araujo. Semoga sukses Indonesia, semangat. Semoga sukses Indonesia. Sementara itu fans Garuda ternyata sudah menanti dari sore hari di luar Qingdao Stadium. Terlihat para supporter sudah menunggu dari sebelum matahari terbenam dengan ramai-ramai menyanyikan Indonesia Pusaka, sampai-sampai membuat supporter Cina kepanasan dan nyorakin gitu. Ternyata benar, saat laga dimulai, ribuan fans memadati tribun khusus Garuda. Dan di dalam stadion juga sempat terjadi kepanasan antara supporter lagi. Menariknya, Ultras Garuda dijatahi tribun atas, namun terus membentangkan bendera merah putih hingga melakukan chant-chant. Hal tersebut membuat supporter Cina yang berada di bawah cukup kepanasan, sampai kedua kubu terlihat saling bersorakan serta adu nyanyian sebelum dimulainya laga. Bang Ojol sampai Cina. Seperti yang kita tahu, kebanyakan penggemar Garuda yang mendukung secara langsung di Qingdao Stadium itu, ya kebanyakan WNI serta TKI yang tinggal di Cina ataupun mahasiswa.
Namun saking antusiasnya, banyak juga WNI dari luar Cina berdatangan langsung ke Qingdao Stadium. Salah satunya ada Bang Ojol yang turun tangan mengawal sang Garuda ke negeri tirai bambu. Hal itu diketahui dari sebelum laga. Beredar video seorang supporter beratribut ojol berkeliaran di sekitar stadion yang dibagikan oleh Instagram @pepitshandong dengan keterangan, "Ini yang GoFood tolong diambil ya." Sontak ini membuat banyak warganet kaget. Kok Bang Ojol nganterin pesanan sampai negeri tirai bambu? Tapi entah cuma pakai jaket ojol doang atau emang profesinya, bisa aja ya kan? Namun menariknya, saat laga berlangsung, ojol tersebut juga kedapatan Bang Ojol lagi nonton di dalam stadion. Dan itu diketahui setelah Bang Ojol kembali tertangkap kamera oleh Instagram @beltrais_kosya. Sorotan media Cina. Dengan banyaknya fans Garuda yang hadir secara tak terduga dari luar Cina, membuat supporter yang mensupport langsung di sana sedikit melebihi perkiraan awal dari berbagai media. Di mana awalnya hanya mengira cuma ratusan tiket yang laku terjual, sedangkan jatah tiket ada di angka 2000-an. Dan melihat hal itu tentu sangatlah jomplang dibanding saat bertandang ke Bahrain. Namun ternyata, saat laga berlangsung, banyak supporter Garuda yang menyusul untuk memotivasi punggawa Garuda langsung di stadion. Hal itu diketahui dari laporan media Cina bernama tamdongquid.com, di mana media online Cina itu menulis artikel dengan judul, "Seiring memanasnya situasi, jumlah supporter Indonesia yang menyaksikan babak penyisihan Piala Dunia melawan Tiongkok akan bertambah menjadi 500 orang. Tentu ini cukup mengejutkan bagi mereka, sebab diketahui WNI yang tinggal di wilayah Qingdao sebenarnya sangatlah minim, sehingga media-media Cina memprediksi akan sepi pendukung dari supporter Garuda." Klasemen Indonesia masih utuh, rekor pecah. Setelah kekalahan yang sangat tidak diharapkan ini, tentu kubu timnas mengalami beberapa perubahan. Seperti sebelumnya, kita menjadi salah satu tim yang tak mengalami kekalahan di round 3 selain Jepang. Kini fakta tersebut sudah dipatahkan. Selain itu, timnas Garuda juga harus berjuang ekstra lagi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia, lantaran posisi klasemen timnas saat ini masih di luar zona aman. Di mana sebelumnya kita hanya berhasil mencuri 1 poin dan kehilangan 2 poin di Bahrain karena kelakuan si wasit botak. Kini timnas kembali kehilangan poin, bahkan tak mencuri 1 poin pun di negeri tirai bambu. Dan di dalam klasemen sementara grup C, The Dragons masih belum bisa menggeser posisi timnas meski poinnya sama-sama 3. Karena sebelumnya, skuad asuhan Branko Ivankovic itu mengalami kekalahan 3 kali berturut-turut, sehingga mempunyai selisih kebobolan, dan itu membuat mereka masih di dasar klasemen sementara. Walaupun begitu, posisi timnas sekarang masih sangat belum aman, sehingga harus terus ada evaluasi baru atau bahkan target baru dari kubu timnas guna bisa lolos ke babak selanjutnya. Ya, itulah tadi keluh kesah dari gagalnya timnas mencuri poin di Qingdao. Namun ini juga menjadi pelajaran bagi skuad asuhan Sintayong yang memang masih minim pengalaman di babak kali ini. Dan untuk supporter, pokoknya selalu the best dimanapun berada. Bahkan di luar galaksi pun, saya yakin teman-teman pasti akan datang langsung ke sana, ya kan?
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.